Pokok bahasan selanjutnya dalam materi kuliah pengawasan fabrikasi 1 adalah pembahasan mengenai pengawasan bahan baku tebu. Nah, untuk pengawasan bahan baku tebu ini saya split menjadi 4-5 part dengan harapan pembelajaran teman-teman akan lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami. Oke, kita akan masuk ke part pertama dulu untuk pengawasan bahan baku tebu. Ruang lingkup pengawasan bahan baku tebu atau pengawasan tebu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah penentuan kemasan tebu sehubungan dengan penentuan masa panen yang optimal, atau yang kita kenal kalau dulu di analisis gula 1 terkait dengan analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu. Kemudian yang kedua adalah penentuan rendemen dan hasil kristal gula per hektar. Ini untuk melihat bagaimana produktivitas per hektar dari kebun tebu yang kita miliki atau kebun tebu yang nanti akan mengirimkan tebunya ke pabrik gula kita. Kemudian yang ketiga adalah penentuan parameter tebu giling terkait dengan kadar terasnya atau kadar kotorannya, kadar sabut persen tebunya, kadar nira tebu, kadar pol tebu, dan juga beberapa parameter tebu giling yang lainnya. Nah, 3 hal ini yang kemudian kita pakai sebagai parameter utama untuk melakukan pengawasan bahan baku tebu yang nanti akan digiling di pabrik gula. Nah, teman-teman, saya ajak untuk flashback di kuliah analisis gula 1 pada saat kita membahas mengenai analisis kemasan tebu. Jadi salah satu praktek analisis yang paling awal dilakukan di pabrik gula, biasanya 2 atau 3 bulan sebelum pabrik gula melaksanakan proses giling atau mengawali proses giling. Dan ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih tingkat kemasan tebu yang ada di kebun pabrik gula, dan juga untuk membuat ranking tebang. Jadi dari sekian banyak kebun yang nanti akan mengirimkan tebu di pabrik gula, mana nih yang kemudian akan ditebang terlebih dahulu, kemudian diolah lanjut di pabrik, sampai kemudian mana kebun yang akan ditebang terakhir. Nah, untuk analisis kemasan tebu kita masih ingat ada 3 parameter yang kita pakai sebagai acuan. Yang pertama adalah parameter faktor kemasan atau FK, yang kalau di bahasa Belandanya itu Rijping Factor atau RF. Kemudian yang kedua adalah koefisien peningkatan atau KP. Kemudian yang ketiga adalah koefisien daya tahan atau KDT. Saya yakin teman-teman masih ingat ya. Jadi FK, KP, KDT, baik itu dari artinya maupun bagaimana cara untuk menghitungnya. Oke, kita coba flashback sebentar ya untuk merefresh ingatan teman-teman semuanya, karena ternyata ya semua mata kuliah yang teman-teman ambil itu semua saling berhubungan. Jadi analisis yang dilakukan di pabrik gula itu sebenarnya merupakan tools awal kita untuk praktek pengawasan fabrikasi di pabrik gula, sehingga memang teman-teman harus memahami dulu bagaimana teknik analisis yang benar, baru kemudian kita bisa menggunakan hasil analisis yang akurat untuk proses pengawasan di pabrik gula. Salah satunya di sini adalah analisis kemasan tebu. Jadi untuk analisis kemasan tebu ada 3 parameter tadi seperti di slide sebelumnya, ada parameter FK, KP, dan KDT. Ada satu parameter untuk menghitung rendemen contoh. Ini sebenarnya dipakai untuk mempermudah perhitungan di 3 parameter selanjutnya, karena memang rendemen contoh ini kita pakai untuk salah satu poin yang kita pakai dalam formulasi perhitungan di 3 parameter yang ada tadi. Nah, rendemen contoh itu cara menghitungnya sederhana. Jadi kita hitung dengan menggunakan formula FP kali nilai nira. FP itu adalah faktor perah ya, kalau teman-teman masih ingat. Faktor perah ini untuk menggantikan faktor rendemen yang digunakan di gilingan besar, gilingan pabrik. Faktor perah kita hitung dengan rumus berat nira dibagi berat tebu dikalikan 100%. Sedangkan nilai nira atau NN kita hitung dengan persen pol dikurangi 0,4 dikalikan persen fix dikurangi persen pol. Nah, untuk data rendemen contoh ini paling tidak teman-teman kalau dalam analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu ada 4 rendemen contoh nih. Rendemen contoh total seluruh bagian,
kemudian ada juga rendemen contoh bagian atas, rendemen contoh bagian tengah, dan rendemen contoh bagian bawah, karena tebunya kan dipotong menjadi 3 bagian tuh. Setelah dihitung rendemen per bagian, kemudian diukur rendemen total semua bagian. Nah, kemudian kita masuk ke parameter yang pertama, yaitu FK, faktor kemasan. Faktor kemasan formulasinya adalah rendemen bawah dikurangi rendemen atas dibagi rendemen bawah dikalikan 100%. Nah, FK atau faktor kemasan ini representasi dari tingkat kemerataan kemasan tebu dari batang bawah, tengah, dan atas. Semakin mendekati 0 nilai FK-nya ini, berarti kemasan tebu itu semakin merata. Tidak hanya bagian bawah saja yang masak, tetapi tengah dan atas sudah mulai merata masaknya, atau sukrose kontennya sudah hampir rata, baik dari bagian bawah, tengah, maupun atas. Meskipun realitanya di lapangan tidak mungkin kita dapatkan FK itu 0. Biasanya FK ideal tercapai pada angka 20-30%. Itu kita anggap bahwa kemasakannya itu sudah merata mulai dari bagian bawah, tengah, sampai ke atas. Kemudian yang kedua adalah KP, koefisien peningkatan. Koefisien peningkatan ini adalah angka yang kita pakai untuk melihat apakah kalau tebu itu tidak kita tebang di periode ini, di saat ini, akan terjadi penambahan rendemen, atau sederhananya adalah apakah kenaikan rendemen itu masih bisa terjadi kalau misalnya tebu tidak kita tebang saat ini. Nah, KP rumusnya adalah rendemen terakhir dibagi rendemen 2 periode sebelumnya dikalikan 100. Nah, KP ini acuannya adalah kalau misalnya nilainya itu masih di atas 100, berarti rendemennya masih bisa naik, atau artinya kita tidak usah terburu-buru nebang, tidak usah tebang sekarang karena rendemennya masih bisa naik. Sayang kalau kita belum bisa mendapatkan rendemen yang paling maksimal dari tebu yang nanti akan kita tebang. Cuma kalau KP-nya itu sama dengan 100, rendemennya sudah tetap, tidak akan ada kenaikan. Nah, yang jadi warning adalah kalau KP-nya kurang dari 100, berarti sudah ada penurunan rendemen. Kita harus segera melakukan proses tebang tebu itu sebelum nanti rendemennya semakin rendah. Kemudian yang ketiga adalah KDT, koefisien daya tahan. Kalau KDT ini adalah angka yang kita pakai untuk mengetahui apakah tebu kalau tidak kita tebang sekarang, dia masih bisa kuat untuk bertahan hidup. Itulah KDT. Rumusnya adalah HK bawah akhir dibagi HK bawah 2 periode sebelumnya dikalikan 100%. HK bawah akhir itu berarti HK bawah saat ini, ya, atau purity bagian bawah, atau purity tebu bagian bawah saat ini dibagi purity bagian bawah 2 periode sebelumnya. Kalau KDT-nya masih di atas 100, oke, berarti tebunya masih siap untuk ditahan, tidak ditebang terlebih dahulu. Tapi kalau KDT-nya sudah kurang dari 100, maka mau nggak mau ya kita harus segera tebang, karena sudah ada penurunan purity, penurunan HK, polnya itu sudah mulai turun. Sehingga kalau tidak segera kita tebang, ya kita nggak akan dapat gula sama sekali dari tebu yang akan kita tebang, atau kalau dapat pun sangat sedikit dibandingkan dengan kondisi optimal tebu tersebut. FK, KP, KDT ini yang paling penting yang mana? Yang kita lihat memang dari sisi FK-nya dulu. Jadi kalau FK-nya itu masih di atas 30, berarti tebunya belum masak. Tapi kita lihat dulu KP-nya seperti apa. Apakah kemudian kalau misalnya kita tidak tebang saat itu, rendemennya masih bisa naik? Oh, ternyata masih bisa naik misalnya. Kalau masih bisa naik, kita lihat KDT-nya. Kalau KDT-nya masih di atas 100, oh tidak masalah, kita biarkan tebu itu sampai dengan rendemen maksimal, FK-nya itu di bawah 30, baru kita tebang. Tetapi kalau KDT-nya sudah kurang dari 100, mau nggak mau, meskipun FK dan KP-nya itu masih jauh dari norma ideal, ya kita harus tebang. Nah, angka-angka dari analisis kemasan ini sangat urgent digunakan dalam pengawasan bahan baku tebu, bahkan bisa digunakan untuk database kemasan tebu dalam suatu wilayah selama bertahun-tahun, karena trennya pasti tidak akan berbeda jauh. Kalau misalnya kita sudah dapat katakanlah tren 3-5 tahun saja, maka kita bisa melihat kira-kira mapping untuk bahan baku tebu dari suatu wilayah itu seperti apa, sehingga paling tidak kita bisa membuat perencanaan produksi, perencanaan giling yang ideal dalam rangka untuk mendapatkan tebu yang mempunyai rendemen
tertinggi dari setiap kebunnya. Ya, sekedar senam otak ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi sudah merefresh kembali apa sih analisis kemasan tebu atau analisis pendahuluan, kemudian urgensinya dalam pengawasan bahan baku tebu seperti apa, coba teman-teman deh lihat di sini. Kalau misalnya saya mempunyai data 3 kebun dengan FK, KP, KDT, angkanya seperti ini. Kalau menurut teman-teman, urutan untuk tebangnya seperti apa? Silakan cepet-cepetan ya untuk ketik di drop chat di LMS gitu kan, nanti 5 penjawab pertama yang benar gitu, yang benar ya, jadi 5 penjawab pertama yang benar saya anggap mendapatkan poin untuk kuis dengan angka 100 gitu ya. Silakan cermati, kemudian silakan ketikkan urutannya seperti apa. Asumsi yang paling atas itu A, yang nomor 2 itu B, yang nomor 3 itu C. Urutan tebangnya seperti apa. Oke. Ya, saya akan lanjutkan pembahasan di slide selanjutnya. Ini merupakan faktor-faktor di on-farm, di kebun, yang biasanya dapat mempengaruhi rendemen. Dan ini pula sebenarnya dalam proses teknis budidaya tebu menjadi hal yang urgent diawasi di setiap tahapannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa sih faktor yang mempengaruhi rendemen gitu kan, yang berpotensi nanti menyebabkan naik turunnya rendemen ya, terutama di on farm, atau malah justru mengurangi rendemen gitu kan. Yang pertama adalah bibit tebu yang unggul dan berkualitas baik. Itu akan menjamin rendemen tebu itu juga baik. Paling tidak menjadi kunci awal pada saat kita mau melakukan proses budidaya tebu. Nah, sekarang ada SNI bibit. Jadi kalau misalnya kita mau beli bibit tebu yang ideal, harapannya kita bisa beli tebu yang bibit tebu yang sudah ber-SNI atau sesuai dengan SNI, sehingga paling tidak kita sudah ada garansi bahwa bibit yang akan kita tanam kualitasnya itu baik. Kemudian kedua, iklim. Nah, iklim ini menjadi faktor pembatas yang cukup besar dalam budidaya tebu, karena seperti kita ketahui bahwa tebu di awal masa penanaman, terutama di bulan ketiga sampai dengan bulan ketiga gitu kan, atau bahkan mungkin bulan keempat kelima, dia masih butuh asupan air yang cukup tinggi. Sehingga kalau zaman dulu di Indonesia gitu kan, orang nanam tebu itu pasti pada saat awal musim hujan. Nah, meskipun kemudian kalau sekarang kita menjumpai adanya anomali cuaca yang dampaknya adalah tidak selalu awal musim tanam tebu itu identik dengan katakanlah turunnya hujan. Nah, caranya gimana untuk mengurangi dampak kekurangan air pada saat masa pertumbuhan tebu di awal-awal proses penanaman gitu kan. Nah, di kebun-kebun di luar negeri sana, misalnya kalau saya sebut di beberapa negara di Asia yang merupakan negara-negara gula juga, misalnya di Thailand gitu kan, mereka menggunakan sistem drip irigasi. Jadi mereka saklek, di India pun juga sama, mereka saklek untuk menanam tebu pada bulan yang memang sudah ditentukan, yang nantinya akan ditarik mundur dengan awal musim giling, sehingga harapannya pada saat awal musim giling tidak akan ada kekurangan stok tebu karena musim tanam tebunya sudah diatur gitu kan. Pada saat kita misalnya menjumpai pada saat penanaman tebu itu penghujan belum datang, maka pihak petani itu akan membuat sumur yang airnya digunakan untuk irigasi kebun tebu, atau bahkan katakanlah dari pabrik gulanya akan membawa air, entah itu dari air limbah cairnya atau misalnya juga dari limbah cair distilerinya gitu kan, yang kemudian setelah diproses dibawa ke lahan untuk isi tandon drip irigasi tadi. Nah, drip irigasi itu prinsipnya adalah mengalirkan air secara kontinu dengan menggunakan selang ke semua tanaman tebu.
sehingga harapannya tanaman tebu ini akan terpenuhi kebutuhan airnya sampai dengan bulan ketiga, bulan keempat gitu ya. Nah kalau sudah lewat bulan keempat, bulan kelima, tebu ini sebenarnya tidak terlalu butuh air. Jadi kalau kita ngelihat di India sana, bahkan tebu itu nampak pada saat kita melintas seperti kering kerontang gitu ya, terutama tebu-tebu umur 8 bulan, 9 bulan gitu kan. Kenapa kok kering kerontang? Ya karena memang untuk pemasakan tebu itu dia justru membutuhkan kadar air yang sangat sedikit. Jadi yang penting asupan air di awal itu yang tinggi, baru kemudian mendekati kemasan tebu, sampai kemasan tebu itu diharapkan kondisinya itu kering. Kemudian kultur tenis itu adalah teknik budidayanya, mulai dari katakanlah tadi ya, pembibitan, kemudian penanaman, penyiangan, pemupukan dan sebagainya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Itu sudah jadi harga mati supaya rendemen tebu itu bisa kita pertahankan tinggi. Termasuk pengairan di sini, nomor poin 4 ini sebenarnya masuk di poin 3 ya. Jadi air yang cukup itu juga akan menjamin bahwa rendemen tebu ini juga akan tinggi. Seperti halnya tadi saya sampaikan, untuk mengatasi kebutuhan air di awal tanam, misalnya kondisinya belum masuk musim penghujan. Kemudian yang kelima adalah umur tebu. Ya idealnya memang tebu umur 11-12 bulan dianggap tebu yang sudah masak sempurna. Kalau umur tebunya kurang dari itu, pasti kemerataan kemasan tebu belum bisa kita dapatkan secara maksimal. Bisa jadi yang masak hanya bagian bawah, tapi tengah dan atas belum. Yang keenam, pemberantasan hama dan penyakit. Ini masuk ke kultur tenis juga. Karena hama dan penyakit pasti akan mempercepat pengurangan gula cadangan yang nanti terrepresentasi sebagai rendemen tebu yang ada di batang tebu. Yang ketujuh, mutu tebangan. Ya, idealnya memang tebangan itu bersih, ya, trasnya itu mendekati 0, kemudian sampai ke bagian bawah pok tebu, ya. Karena memang yang kandungan gulanya tertinggi itu adalah di bagian bawah. Yang kedelapan adalah keadaan tanaman. Ini juga terkait dengan kultur tenis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saat tebang yang tepat. Nah ini korelasinya adalah di yang kita bahas sebelumnya, yaitu hasil dari analisis kemasan tebu. Apakah kita itu bisa mengatur dengan baik atau tidak, itu tergantung dari kita melakukan analisis kemasan tebu yang kontinu atau tidak.